نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما آمين. Absen dulu ya. Ya. Nadia, hadir. Anita, hadir dulu. Dela, hadir. Firman, Hadir. hadir semua ya. Ada yang izin? Ada yang bolos? Masuk semua ya hari ini ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, coba dilihat dulu sekitarnya, apakah ada sampah atau barang-barang di bawah? Tidak ada ya. Bagus ya, kasih bersih. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat dulu. Alhamdulillah. Semua ya, sehat semua ya. Saya mau bertanya, apakah masih ingat pembelajaran materi kemarin di minggu lalu? Kita belajar tentang apa? Tentang huruf hijaiyah Dan makhrajul huruf. iya, makhrajul huruf. Masih ingat apa itu makhrajul huruf? Ada berapa tempat pengeluaran makhrajul huruf kemarin? Ada 5. Nah, kurang 1 Kak Ika. Ada 6. Oke. Nah, jadi kemarin sudah kita mempelajari huruf hijaiyah, makhrajul huruf. Jadi sekarang kita akan mempelajari hukum-hukum bacaan. Yaitu kita akan mempelajari hukum bacaan sukun dan tanwin. Dan yang kedua kita akan mempelajari tentang waqaf, tanda-tandanya waqaf. Saya harap kalian setelah mempelajari hukum bacaan ini sama mempelajari tanda-tandanya waqaf, kalian bisa mempraktekkan dan menanamkan bacaan dalam Al-Quran ya. Hukum bacaan sukun atau tanwin, ada yang tahu? Ada berapa hukum bacaan sukun dan tanwin? Ada 5. Yang pertama, hati. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, ikhfa. Jadi bacaan hukum nun sukun atau tanwin di sini ada 5. Yang pertama, idhar halqi. Menurut bahasa di sini adalah jelas. Jadi ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu huruf yang 6, huruf idhar di sini ada 6. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Hurufnya idhar ada 6. Yang pertama hamzah ya, bukan alif, hamzah. Yang kedua ha. Yang ketiga yang keempat yang kelima yang keenam ghain. Jadi kalau di dalam Al-Quran ada tanwin atau nun sukun bertemu huruf yang 6 ini, cara bacaannya itu jelas. Contohnya seperti apa? Seperti yauma idin khasi'ah. Yauma idin apa bertemu apa di situ? Yauma idin khasi'ah. Apa? Tanwin bertemu. Cara bacanya gimana? Jelas. Contoh yang kedua lagi. Salamun hiya. Paham? Bertemu apa di situ? Tanwin bertemu dengan contoh yang terakhir. Min haitsu apa bertemu apa? Nun mati bertemu dengan ha. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu huruf yang 6, yaitu harus dibaca jelas tanpa berdemu, tanpa samar. Kemudian yang kedua ada bacaan idgham bilaruna. Idgham bilaruna di sini ada berapa hurufnya? Ada 4. Idgham
Yunah ada empat. Yang pertama yang kedua yang ketiga yang keempat waw. Jadi atau bisa dijadikan dalam satu kalimat yaitu yanmu, ya nun mim waw. Cara bacanya gimana? Cara bacanya yaitu memasukkan disertai dengan demu. Jadi memasukkan suara sukun atau tanwin kepada huruf sebelumnya yaitu ya nun mim waw. Contohnya seperti wahyuyuha. Di situ dalam kalimat itu apa bertemu apa? Wahyuyuha. Tanwin bertemu dengan ya. Cara bacanya gimana? Memasukkan disertai dengan demu. Jadi memasukkan suara tanwin kepada huruf ya. Wahyuyuha. Jangan dibaca wahyuyuha. Masukkan ya. Wahyuyuha. Paham? Paham. Kemudian yang ketiga ada idgham bilawunah. Idgham bilawunah di sini sama halnya seperti idgham bilawunah, cuman bedanya tanpa berdemu. Kalau idgham bilawunah tadi memasukkan disertai dengan demu, kalau idgham bilawunah memasukkan tidak disertai dengan demu. Contohnya hurufnya di sini ada dua. Ada yang tahu Kak Dita? Ada berapa hurufnya idgham bilawunah? Ada dua, Bu. Yang pertama apa? Yang kedua ro, lam ro. Contohnya hudalil muttaqin. Ya, hudalil muttaqin. Memasukkan suara tanwin tanpa berdemu. Kalau yang tadi berdemu wahyuyuha. Kalau yang ini langsung ya. Hudalil muttaqin. Paham? Paham. Kemudian yang keempat ada hukum bacaan nun sukun atau tanwin yaitu iklab. Iklab, hurufnya iklab ada satu yaitu apa? Ba. Cara bacanya gimana kalau iklab? Mengubah atau mengganti suara ba menjadi mim. Bagus. Contohnya seperti alimun bidati. Contoh yang kedua alimun bidati. Mengubah suara ba menjadi mim. Yang awalnya di situ huruf ba, tapi cara bacanya itu dirubah menjadi huruf mim. Yang terakhir ada ikhfa. Ikhfa di sini artinya samar. Hurufnya ada 15. Ada yang hafal huruf saya? Saya coba baca di mana? Ta dal zal shin shin shad ta dha ha kaf. Bisa diulang Mbak Dela? Mbak Laila bisa diulang? Enggak bisa. Siapa lagi yang bisa? Sampai yang bisa? Enggak bisa, Bu. Jadi hurufnya ikhfa di sini ada 15. Ta, fa, dim, dan dal, za, sin, shin, shad, to, do, fa, qaf, kaf. Cara bacanya sama. Jadi kalau ada di Al-Quran nun sukun atau tanwin bertemu huruf yang 15 ini, itu namanya ikhfa. Contohnya seperti min syai'in. Di situ termasuk bertemu apa? Bertemu apa? Nun sukun bertemu mim. Bagus. Jadi bisa dipahami tentang hukum-hukumnya nun sukun atau tanwin? Bisa. Bisa diulangi hukumnya nun sukun atau tanwin ada 5. Yang pertama idhar. Yang kedua idgham bigunah. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima ikhfa. Hafal ya. Kemudian dilanjut dengan
Jais. Gimana kalau cara bacanya jais itu? Itu bisa berhenti atau bisa juga diteruskan. Yang keempat ada qaf sama lam, namanya al-waqful aula. Itu lebih kalau ada tanda al-waqful aula itu lebih baik berhenti. Tidak apa-apa tidak apa-apa dilanjutkan, tapi lebih baiknya itu berhenti gitu. Kemudian yang kelima ada shot sama lam, namanya al-rasul aula. Itu lebih baik diteruskan. Boleh berhenti asalkan diulang lagi dari kalimat sebelum waqaf al-rasul aula. Kemudian yang terakhir ada tanda titik 2, titik 3. Kalau ada tanda titik 3 ini harus berhenti di salah satunya. Semisal mau berhenti di titik 3 yang pertama, maka di titik 3 yang kedua itu harus diteruskan. Sebaliknya kalau mau berhenti di titik 3 yang kedua, maka yang pertama itu harus diteruskan. Namanya waqaf apa Ustazah? Namanya waqaf mu'ana. Kok bisa difahami? Bisa Ustazah. Jadi kalau sudah bisa dipahami, saya sekarang akan memberikan pertanyaan atau game. Ya, ya Bu. Di sini ada 4 pertanyaan. Jadi saya menginginkan dari kalian 4 orang untuk menjawab soal-soal di sini. Ya Bu, aku. Ayo siapa yang mau langsung angkat tangan? Bagus. Kalau yang angkat tangan itu nanti apa dah? Hadiah. Kasih hadiah Bu. Ya, kasih hadiah. Siapa? Mbak Ika. Ya. Mbak Iis. Mbak Daul. Satu lagi. Mas Firman ya. Ayo bisa maju ke depan. Sekarang. Pertama di sini, siapa yang mau maju dulu? Iis, ayo. Pak Iis, gini aku buat panjang. Ya. Yang pertama Pak Iis, coba dibaca dulu soalnya itu di mana? Jika menanti bertemu dengan ba, hukum bacaannya adalah ikrar Bu B. Jika ada nun mati bertemu dengan huruf ba, hukum bacaannya itu adalah ikrar. Kenapa? Cara baca ikrar itu gimana Pak Iis? Ba menjadi mim. Ya, bagus. Kasih atas dulu Mbak Bayi. Kemudian soal yang kedua. Siapa yang mau menjawab ini? Mbak Daul, ya Mbak Daul dibaca dulu pertanyaannya. Berikut contoh baca izhar adalah cara contoh. Ya. Coba cari contohnya baca izhar. Ya
surat tanwin dan tanda-tandanya wakaf, kalian bisa mempraktekkan. Dan kalau baca Al-Quran ya harus digunakan ya tajwidnya ya, jangan asal membaca tapi harus digunakan juga hukum tajwidnya ya. Minggu depan saya kasih tugas kalian mencari contoh-contohnya tanda-tandanya wakaf ya, yang 6 tadi ya, nanti dikumpulkan minggu depan ya. Saya rasa sudah hampir istirahat ya. Sebelum kita tutup pelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana taqabbal minna rabbana bisirril Fatihah. Semoga ilmunya manfaat dan barokah. Amin. Mohon maaf.